Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu jamaah calon haji Multazam Utamatur, dengan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesi yang kedua, mudah-mudahan kita masih tetap diberi kesehatan, kewarasan, kekuatan lahir dan batin, dan tetap karena Allah dalam melaksanakan kewajiban kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pertemuan perdana telah kita pahami bahwa orang yang mampu melaksanakan ibadah haji bukannya semata-mata orang itu punya dana, punya biaya, punya harta, tetapi hakikinya orang itu telah ditakdirkan oleh Allah dan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, menjawab dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu calon tamu Allah yang berbahagia, tentunya di dalam melaksanakan ibadah haji kita punya harapan yang sama, yaitu apa yang telah kita lakukan, apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencapai tingkatan haji yang tertinggi, yaitu haji mabrur. Maka sebagai persyaratan untuk mencapai haji yang makbul dan mabrur, haji yang diterima oleh Allah dan haji yang berkualitas, yang mendapatkan nilai tingkatan mabrur, maka salah satunya adalah kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara ibadah haji kalian. Beribadah hajilah seperti yang telah aku kerjakan dan dikerjakan oleh para sahabatku pada saat itu. Maka dalam hal ini, materi manasik haji dan umroh bagian 1 yang akan kita bahas kali ini, pertama adalah kewajiban ibadah haji, pengertian haji dan umroh, macam-macam pelaksanaan ibadah haji, syarat, rukun, wajib haji dan umroh, perbedaan dan persamaan antara haji dan umroh, kemudian diagram pelaksanaan haji tamattu. Karena insya Allah yang kita kerjakan adalah ibadah haji dengan cara tamattu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mendasari bahwa ibadah haji wajib kita kerjakan? Ibadah haji adalah penyempurnaan dari rukun Islam yang kelima dan merupakan perintah Allah Ta'ala yang wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu mengerjakan, atau yang lazim dengan istilah istitoah. Dalam pertemuan perdana sudah saya sampaikan, inilah dasar yang menjadikan ibadah haji adalah wajib bagi seluruh umat Islam yang punya kemampuan. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Syahadat, salat, zakat, haji dan puasa yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Bapak Ibu, lebih jelas lagi
di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Haji adalah kewajiban dari Allah untuk kita sebagai umat Islam bagi yang punya kemampuan. Bagi yang punya kemampuan tetapi enggan untuk mengerjakan, maka Allah tidak membutuhkan semesta alam. Artinya Allah akan menyiksanya. Lebih jelas lagi, dalam al-hadits dijelaskan, man malaka zatan wa rahilatan tuballighu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang mempunyai bekal dan kendaraan yang dapat mengantarkannya berhaji ke Baitullah, tapi dia tidak mau berhaji, maka jika dia mati, tidak berlebihan apabila disebut mati Yahudi atau mati Nasrani. Padahal, "Faman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Dalam hadis yang lain juga dijelaskan, ja'at imra'atun min Khas'am ama hajatil wada. Qalat ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira la yastati'u ay yastawi 'ala rahilah. Fa hal yaqdi anhu an ahuja anhu? Qala na'am. Seorang perempuan dari Khas'am berkata pada tahun haji wada, ya Rasulullah, sesungguhnya ketentuan Allah terhadap hamba-hambanya tentang haji telah mengenai pada bapakku yang tua renta, yang tidak mampu bertahan di atas kendaraan. Maka adakah saya berkewajiban melaksanakan untuknya? Nabi menjawab, iya. Apa haji dan umroh? Bapak Ibu, pengertian haji menurut bahasa etimologi adalah al-qasdu, atau menyengaja, atau bermaksud. Menurut istilah terminologi, menurut syarak, bersengaja mendatangi Baitullah Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula. Menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji ada aturan-aturan tertentu, aturan-aturan khusus yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, dan dikerjakan di waktu-waktu tertentu, yaitu hanya di bulan haji. Pengertian umrah menurut bahasa etimologi bermakna ziarah. Menurut istilah terminologi atau syarak, menziarahi Baitullah Ka'bah untuk melaksanakan rangkaian amalan ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan tahallul. Lukar yang ditandai dengan bercukur atau mengunting rambut demi mengharap ridha Allah Ta'ala, sedang waktu pelaksanaannya sepanjang tahun. Kalau haji dikerjakan hanya waktu-waktu tertentu, yaitu di bulan haji, sedangkan umroh bisa dikerjakan kapan saja, bisa dikerjakan setiap saat. Wujuhul ikhram, macam-macam pelaksanaan ibadah haji. Ada ifrat, ada tamattu, ada qiran. 3 macam haji ini, 3 macam cara melaksanakan ibadah haji ini telah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika Rasulullah melaksanakan haji wada. Diterangkan oleh Aisyah bahwa ketika Aisyah bersama dengan rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji, saat itu dalam rombongan ibadah haji dan umroh bersama Rasulullah itu ada yang mengerjakan haji ifrat, ada yang mengerjakan haji tamattu, ada yang mengerjakan haji qiran. Macam-macam haji. Pertama adalah tamattu, yang insya Allah akan kita kerjakan ibadah haji kita dengan cara ini, yaitu beribadah untuk umroh pada bulan-bulan haji. Bulan haji itu mulai tanggal 1 Syawal hingga hari wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian bertahalul
atau lukar, keluar dari keharuman atau larangan-larangan ihram yang ditandai dengan memotong rambut atau mencukur rambut. Dan berikhram untuk haji menjelang wukuf pada musim haji tahun itu juga. Cara ini wajib membayar hadyu atau dam nusuk, dam ubudiyah. Bukan karena salah, tapi dam yang merupakan rangkaian dari ibadah haji itu sendiri. Atau puasa 10 hari, 3 hari di haji, dikerjakan di Mekah, dan 7 hari setelah kembali ke negaranya dari ibadah haji. Ada 2 pilihan, bisa bayar dam atau puasa 10 hari. Ifrat, haji ifrat, berikhram untuk haji, kemudian berikhram untuk umroh di luar bulan-bulan haji. Apabila sebelumnya, sebelum tanggal 1 Syawal pada tahun itu juga, belum berumroh yang berkaitan dengan ibadah haji. Cara ini tidak wajib membayar dam. Di bulan haji, hanya melaksanakan ibadah haji, kemudian umrohnya dikerjakan di luar bulan haji. Sebelum atau sesudahnya. Cara ini tidak wajib membayar dam. Yang ketiga adalah qiron, yaitu melaksanakan ihram haji dan umroh sekaligus bersama-sama dalam satu niat dan satu pekerjaan. Cara ini wajib membayar dam nusuk. Bahkan dam berupa unta dibawa dari mikot sampai di Mina setelah melempar jumroh aqobah. Cara ini tidak memungkinkan kita kerjakan, bahkan ada larangan dari pemerintah Saudi. Inilah yang wajib kita pahami. Ini yang paling pokok, ini yang paling mendasar. Yaitu apa syaratnya haji, apa wajibnya haji, dan apa rukunnya haji. Ini yang sangat menentukan diterima atau tidaknya haji kita. Syarat haji adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dikerjakan sebelum melakukan ibadah haji. Apabila tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah. Syarat haji ini adalah ketentuan di luar ibadah haji. Namun, kalau tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah. Sama seperti wudhu dan sholat. Wudhu itu di luar sholat. Tetapi kalau tidak berwudhu, maka sholatnya tidak sah. Pertama adalah Islam. Kemudian balik atau dewasa. Yang ketiga adalah akil atau berakal sehat. Yang keempat, yang tidak muncul dalam tulisan ini, yaitu bukan budak atau merdeka. Dan yang kelima adalah istita'ah, ada kemampuan. Rukun haji. Ini yang paling mendasar, ini yang paling menentukan. Rukun haji adalah ketentuan, perbuatan, atau rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Apabila ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun ini harus dikerjakan sendiri. Tidak bisa digantikan orang lain, dan tidak bisa diganti dengan dam. Maka apabila ditinggalkan salah satunya saja, maka hajinya tidak sah. Yang pertama adalah ikhram atau niat untuk haji. Innamal a'malu binniyah. Walaupun sudah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan sempurna, tetapi kalau tidak ada niat untuk haji, maka hajinya tidak sah. 2, wukuf di Arafah. Ini puncaknya haji. Al-Hajju Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i Safa Marwah. Yang 5, bercukur dalam rangka tahalul, melepaskan diri dari keharuman-keharuman selama ikhram. Kemudian yang keenam adalah tertib, yaitu melaksanakan ketentuan manasik sesuai dengan aturan yang ada. Wajibnya haji, ketentuan, perbuatan atau rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila ditinggalkan, maka hajinya sah, tetapi wajib membayar dam. Bisa diganti orang lain, bisa diganti dengan dam kalau tidak mampu mengerjakan. Pertama adalah ikhram dari mikot. Niat untuk haji adalah rukun. Kemudian niat di mikot itu menjadi wajib. 2, mabit di Muzdalifah. 3, mabit di Mina pada hari-hari tasyrik. 4, melontar jumroh, ula, wusto, dan aqobah. 5, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Yang insya Allah syarat, rukun, dan wajibnya haji
akan kita jelaskan secara terperinci dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Syarat umroh. Ketentuan atau perbuatan yang harus dikerjakan sebelum melakukan ibadah umroh. Apabila tidak terpenuhi, maka umrohnya tidak sah. Sama seperti haji. Pertama adalah Islam, yang kedua balik, dewasa, tiga akil, berakal sehat, pikirannya waras, yang keempat merdeka, bukan budak, yang lima istitoah, ada kemampuan. Rukun umroh berbeda dengan rukun haji. Ketentuan, tapi secara hukum sama. Ketentuan perbuatan atau rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah umroh dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Apabila ditinggalkan, maka hajinya, maka umrohnya tidak sah. Mohon maaf, tulisannya hajinya, tapi yang benar adalah maka umrohnya tidak sah. Pertama adalah ikhram, niat untuk umroh. Dua, tawaf umroh. Yang ketiga, sa'i Safa Marwah. Yang keempat, bercukur dalam rangka tahallul, melepaskan diri dari keharaman ikhram. 5 tertib, yaitu melaksanakan ketentuan manasik sesuai dengan aturan yang ada. Wajibnya umroh. Praktis, tidak seperti haji. Rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah umroh, apabila ditinggalkan, maka umrohnya tetap sah. Tetapi wajib membayar dam. Yang pertama adalah ikhram dari mikot. Sekali lagi, ikhramnya, niatnya itu rukun, tidak bisa ditinggalkan. Jika tidak niat haji atau umrohnya tidak sah, kemudian melaksanakan niat di mikotnya, itu wajib. Yang kedua adalah tawaf wada. Perbedaan dan persamaan antara haji dan umroh. Ada perbedaan dan ada persamaannya. Jenis amalan untuk niat ikhram, haji dan umroh sama-sama ada. Wukuf di Arafah, haji ada, umroh tidak ada wukuf. Mabit di Musdalifah, haji ada mabit, umroh tidak ada. Lempar jumroh, haji ada, umroh tidak ada. Mabit di Mina, haji ada, umroh tidak ada. Sa'i Safa Marwah sama-sama adanya, baik haji maupun umroh. Tahallul atau cukur rambut sama-sama adanya. Tawaf di Masjidil Haram, baik haji maupun umroh, sama-sama adanya. Tawaf wada di Masjidil Haram, haji dan umroh sama-sama adanya. Kemudian waktu pelaksanaannya, kalau haji hanya dikerjakan di bulan-bulan haji, tapi kalau umroh bisa dikerjakan setiap saat. Pelaksanaan haji tamattu. Kita simpulkan bahwa prosesi pelaksanaan haji tamattu adalah pertama, ikhram umroh di mikot dalam bulan haji. Adapun tentang mikot, insya Allah akan kita sampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Kemudian melaksanakan tawaf di Baitullah, diteruskan dengan sa'i Safa Marwah. Kemudian tahallul, yang ditandai dengan memotong atau mencukur rambut. Tahallul adalah melepaskan diri dari keharaman-keharaman, larangan-larangan selama berikhram, maka saat itu sudah dilepaskan. Yang lazim disebut dengan tahallul, yang ditandai dengan memotong atau mencukur rambut. Kemudian mulai tanggal 8 Dzulhijjah melaksanakan ikhram untuk haji di mikot. Yang mana? Mikot untuk haji, karena kita sudah berada di Mekah, maka mikotnya kita mengikuti mikotnya ahlu Mekah, yaitu di Mekah. Kemudian tanazul di Mina. Apa yang dikerjakan tanazul di Mina? Pada Yaumut Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian kita lanjutkan untuk melaksanakan wukuf di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Mabit di Musdalifah dan mencari batu kerikil pada tanggal 9 malam 10 Dzulhijjah. Melontar jumroh Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah, pada umumnya masyarakat dunia, umat Islam di dunia,
adalah merayakan hari raya Idul Adha. Saatnya kita melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian malamnya, kemudian kita melaksanakan tahallul, melepaskan diri dari keharaman ihram haji kita, yaitu kita tandai dengan memotong atau mencukur rambut. Dan saat itu kita teruskan dengan menyembelih dam bagi yang terkena dam atau menyembelih kurban. Kemudian kita melaksanakan tawaf ifadah. Karena kita sebelumnya belum melaksanakan sa'i, maka tawaf kita rangkai dengan melaksanakan sa'i Safa Marwah. Selanjutnya, malam harinya, pada tanggal malam 11, malam 12, malam 13 Dzulhijjah, kita mabit di Mina, dan siang harinya melontar 3 jamarat, yaitu ula, wusta, aqabah. Sebelum kita meninggalkan Mekah, kita diwajibkan, jika kita mampu, tidak sakit, tidak ada udzur, untuk melaksanakan tawaf pamitan. Karena kita sebagai tamu Allah, yang lazim disebut dengan tawaf wada. Itulah Bapak Ibu seluruh rangkaian ibadah haji tamato yang diawali dengan melaksanakan ibadah umroh dulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Insya Allah haji mabrur. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dan barokahnya. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan, Allah memberikan pelindungan, kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, sehingga apa yang menjadi impian, yang menjadi harapan kita, menjadi tamu Allah, benar-benar menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.